Opa, Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini tanggal 4 Juni kita bertemu kembali melalui persekutuan lansia. Ya, Oma Opa, biar Oma Opa tidak bisa datang ke gereja, Oma Opa tetap ada di rumah, tapi kita satu di dalam Tuhan. Oke, Oma? Oke. Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kiranya walaupun di rumah Oma Opa juga selalu sehat, pasti rindu ya untuk kita berkumpul bersama-sama. Tetapi dengan adanya Covid ini kita tinggal di rumah aja Oma ya, tetapi kita masih bisa bersekutu dalam lansia ini. Mari kita akan mengawali persekutuan lansia pada siang hari ini. Kita akan menaikkan pujian ya. Yang Oma Opa kalau di rumah ada NKB bisa pakai buku NKB ya. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian dari NKB nomor 5. NKB nomor 5 bait 1 dan 2. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allah. Malaikat bergema, pujian terdengar, dan alam tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau bersama-sama kita menaikkan doa pada siang hari ini. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap terima kasih karena Engkau begitu baik, Engkau begitu menyayangi kami semua Oma Opa dan juga yang hadir di sini maupun yang di rumah, di mana Tuhan telah mengumpulkan kami untuk kami boleh bersama-sama di dalam persekutuan lansia pada siang hari ini. Kiranya Oma dan Opa selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan sukacita untuk boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat mengikuti persekutuan secara online pada siang hari ini. Biarlah Tuhan juga menyertai mereka, Tuhan juga memberikan kesehatan bagi mereka yang sedang sakit. Tuhan juga menyertai mereka di dalam segala kesibukan mereka sehingga mereka tidak sempat untuk mengikuti persekutuan pada siang hari ini. Bapak, sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Luther Tarlim Samara. Biarlah Tuhan juga mau urapi, Tuhan mau berkati
agar apa yang disampaikan Bapak Pendeta itu hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami sebagai anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, baik sebagai liturgos, sebagai pemain keyboard, dan juga rekan-rekan kami yang hadir tempat ini, Tuhan berkati, Tuhan sertai, agar kami juga dapat mengikutinya dengan baik. Bapa, terima kasih, kami menyerahkan seluruh persekutuan kami dari awal sampai akhir. Kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian kembali dari NKB nomor 21, bait yang pertama dan kedua. Diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya dengan baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan bersama-sama membaca dari litani Mazmur Litani. Mazmur Litani pasal 118. Kita baca secara bergantian. Bapak Ibu yang menjorok ke dalam, saya akan membacakan yang menjorok keluar. Jadi dari Mazmur Litani Mazmur 118 ayat 1 sampai 9. Judulnya nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah kaum Harun berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku, Lebih baik berlindung pada Tuhan, daripada percaya kepada manusia, lebih baik berlindung pada Tuhan. daripada percaya kepada para bangsawan. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian kembali dari NKB nomor 119, bait 1 2, bait 1 dan 2.
bagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman Kristus memberi dunia firman kehidupan, hai berdosa dengan kata firman kehidupan, bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Luther Tarlim Samara. Shalom bagi semua kaum lansia. Kita memasuki pemberitaan firman, karena itu marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, ibadah Komisi Lansia yang kedua di awal bulan Juni ini kami dapat selenggarakan. Sekarang ya Bapa, kami mau membaca Alkitab dan mendengarkan sabdamu. Maka bersabdalah ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan Alkitab kita dari Perjanjian Lama, dari kitab Pengkhotbah. Dari kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 hingga ayat 10. Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 hingga 10. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku.
Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap tinggal padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Demikianlah kesaksian Alkitab kita dari kitab Pengkhotbah. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk memahami kesaksian ini. Saudara-saudara, para lansia yang ada di rumah, tema kita saya beri judul ikan teri juga enak. Ikan teri juga enak. Ya, saudara-saudara, dalam hidup ini ada yang biasa, ada pula yang luar biasa, alias istimewa. Keistimewaan sesuatu itu biasanya karena spektakuler atau melebihi di atas rata-rata. Yang luar biasa, yang istimewa inilah banyak orang yang cari. Kalau kita makan bakmi, pasti kita nyari bakmi yang spesial, yang istimewa. Kalau kita makan sate, pasti kita nyari sate yang istimewa, yang spesial. Begitupun juga kalau kita mencari pertunjukan. Kita pasti mencari pertunjukan yang istimewa, yang lain daripada yang lain. Kalau pertunjukan biasa, mungkin kita merasa itu sudah terlalu sering kita lihat. Tapi kalau yang istimewa, nah ini pasti lebih bagus, lebih hebat. Saudara-saudara, kita memang mudah tergiur oleh hal yang istimewa, hal yang besar dan spesial. Akibatnya, apa yang rutin-rutin, apa yang kecil, apa yang biasa, cenderung kita sepelekan. Ada yang mengatakan istri orang lain lebih cantik karena istri sendiri sudah tiap hari dilihat bosan. Ya, jadi karena biasa jadi bosan. Lihat istri orang lain kok lebih cantik ya. Begitu juga sang istri. Suami orang lain kok lebih gagah. Suami sendiri yang karena tiap hari dipandang, biasa-biasa saja. Begitupun juga dengan anak. Kok anak orang lain lebih baik ya? Anak sendiri kok menyebalkan? Ya, mengapa itu terjadi? Karena kita menganggap istri, suami, anak sudah biasa.
Begitupun juga dalam hal kita mengejar kedudukan. Kita mengejar kedudukan yang istimewa, status yang spesial, mengejar ambisi yang besar. Kita tidak mengejar ambisi yang biasa, melainkan yang luar biasa. Hidup kita seperti berlari-lari mengejar apa yang kita anggap istimewa dan besar itu. Nah, itulah yang selama ini dikejar, diupayakan, diperjuangkan oleh Raja Salomo yang menulis kitab Pengkhotbah ini. Dia mengaku bahwa ia telah berusaha dengan jerih payah. Pengkhotbah 1 ayat 3. Ia mengejar berbagai hal yang istimewa dan besar. Lalu pada suatu waktu ia tiba pada kesadaran bahwa segala sesuatu yang dia anggap istimewa, besar, spesial itu ternyata segala sesuatu kesia-siaan. Segala sesuatu bagaikan usaha menjaring angin. Bisa nggak angin dijaring? Ya nggak bisa. Kecuali ikan bisa. Tapi kalau menjaring angin ya nggak bisa. Nah, jadi apa yang dahulu Raja Salomo kejar sebagai sesuatu yang dianggapnya besar, istimewa, spesial, membanggakan, mengangkat harkatnya, akhirnya dia berpikir, wah, semuanya akan berakhir dalam kesia-siaan. Akan tetapi saudara-saudara, jangan mengira bahwa kitab Pengkhotbah ini berhenti pada perasaan bahwa hidup ini sia-sia. Jangan, ya, jangan merasa begitu. Karena kitab ini memang perlu dipahami sebagai garis kehidupan sang pengarang, yaitu Raja Salomo, yang dalam hidupnya sama seperti hidup kita. Memang kita mengalami tahap-tahap perkembangan di mana kita akan lebih matang, lebih dewasa, lebih berwawasan luas. Pada masa mudanya, Raja Salomo hanya memandang untuk hal-hal yang besar, termasuk mengejar hikmat yang besar. Ya, kita tahu ya, Raja Salomo ini dikenal sebagai raja yang berhikmat. Itulah yang dia kejar, memiliki hikmat yang besar. Tetapi kemudian dia mengalami titik balik, yaitu ketika dia meneliti. Meneliti itu artinya dia melihat ke belakang. Dia mengevaluasi perjalanan hidupnya. Lalu ia mulai menyadari ketika dia sudah tua, sama seperti kita. Ketika dia sudah memasuki usia lansia, dia kemudian menyadari, lalu dia menulis, "Mari makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan dengan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi." Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 9. Nah, para lansia, perhatikan perkembangan tahap kepribadian
Raja Salomo ini. Ya, dulu dia mengejar secara besar-besaran, secara berlebih-lebihan apa yang dia anggap istimewa. Dalam bacaan kita tadi, Pengkhotbah 2 mulai dari ayat 4 hingga ayat 10, dia mengejar memiliki kebun-kebun anggur yang luas. Tetapi pada hari tuanya dia merasa, ya cukuplah menikmati segelas air anggur dengan hati yang senang. Jadi ngapain punya banyak kebun anggur lalu minum bergalon-galon air anggur tapi mabuk? Cukuplah segelas air anggur, minum dengan hati yang senang. Itu sudah menggembirakan. Dulu dia bangga memiliki banyak gundik, banyak istri, dia bangga. Alkitab mencatat 1.000 istrinya. Namun di hari tuanya ia berkata, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi. Cuma satu yang dia kasihi. Nikmatilah. Ngapain punya banyak istri kalau itu cuma menyusahkan hati? Dulu dia mencari kenikmatan pada yang luar biasa. Sekarang ia bisa menikmati yang biasa-biasa saja. Dan sehari-hari dia mengatakan, saya hanya makan sepotong roti, segelas anggur, cukuplah. Para lansia berpakaian putih, maksudnya di sini pakaiannya yang sederhana, gak usah yang mewah-mewah. Dan istri sendiri. Artinya satu saja pasangan kita. Sebab apa? Sebab Raja Salomo mengatakan ternyata yang biasa-biasa saja itu memberi rasa bahagia asal kita memandangnya dengan hati yang senang, dengan hati yang bersyukur. Itu sudah cukup. Inilah perkembangan pemikiran Raja Salomo. Dahulu Raja Salomo berlari-lari mengejar hikmat yang besar. Sekarang dia cukup berjalan santai. Gak usah merasa dikejar-kejar, terburu-buru. Cukup jalan santai. Dengan jalan santai bisa menemukan hikmat-hikmat yang sederhana dari perkara sehari-hari yang ditemui. Menikmati yang biasa, menikmati yang kecil, menikmati yang orang anggap tidak istimewa, ternyata itu menyenangkan. Belajar menciptakan hati yang senang dalam kehidupan. Belajar mencintai hal-hal rutin yang setiap hari kita lakukan. Itu sudah membawa sukacita. Perjalanan hidup kita memang akan mengalami perubahan. Dari berlari-lari dengan terengah-engah menjadi jalan santai, tidak perlu dikejar-kejar, tidak perlu lagi terburu-buru. Dari yang dulu berusaha menggapai yang besar supaya kita bangga, sekarang ya yang kecil pun kalau itu membawa sukacita, itu sudah luar biasa. Para lansia yang ada di rumah, kita memang bisa terjebak mencari hal-hal yang istimewa, termasuk
karunia-karunia yang istimewa. Akibatnya karunia-karunia biasa terlewatkan. Padahal justru karunia-karunia yang biasa itu lebih diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berseru-seru memohon mujizat yang besar. Tuhan, nyatakan mujizat-Mu yang besar dalam hidupku. Padahal tiap hari Tuhan sudah memberi banyak mujizat. Kita bisa bangun pagi saja, bisa napas dengan lega, itu mujizat. Bangun dari tempat tidur ke kamar mandi, itu mujizat. Ya, bisa ke kamar mandi dengan tidak dituntun, itu mujizat. Padahal dulu itu kita anggap biasa-biasa saja. Apanya yang mujizat bisa bangun pagi? Apanya yang mujizat bisa ke kamar mandi tanpa dituntun? Padahal itu mujizat. Banyak lansia yang bangun pagi gak bisa bangun dari tempat tidur, harus digendong. Mau ke kamar mandi juga harus dituntun. Banyak. Jadi apa yang biasa, ternyata itu kalau kita hayati menjadi luar biasa. Dahulu kita memiliki emosi yang meledak-ledak, gampang reaktif, gampang marah, gampang tersinggung. Supaya apa? Supaya kita menunjukkan, kamu tuh jangan macam-macam sama saya ya. Kalau kamu macam-macam sama saya, belum tahu ya siapa saya. Tapi setelah kita lansia, kita jadi lebih sabar, lebih tenang, tidak mudah reaktif, menjadi lebih kalem, lebih bijak, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, itulah tahap perkembangan manusia. Itulah hikmat yang ditemukan oleh Raja Salomo. Belajar menikmati hidup untuk satu hari ini. Kalau dulu kan waktu masih muda, bayangan kita nanti 5 tahun ke depan saya harus begini, 10 tahun ke depan saya harus begini, 15 tahun ke depan saya harus begini. Tapi kalau di usia lanjut, ya bersyukurlah. Kalau hari ini Tuhan masih memberi kita hidup, bersyukurlah. Kalau besok Tuhan tambahkan lagi, syukur lagi. Gak muluk-muluk kita berpikir 5 tahun ke depan nanti saya gimana, 10 tahun ke depan. Gak usah. Apa yang Tuhan kasih hari ini, syukuri. Terima kasih Tuhan untuk hari hidup ini. Besok lagi begitu, besok lagi begitu, dan seterusnya. Nah, dengan demikian kita belajar menghargai hal-hal yang biasa, hal-hal yang kecil, hal-hal yang sehari-hari. Belajar menemukan apa yang menarik. Dulu mungkin waktu muda, kalau lihat bunga biasa-biasa saja. Tapi setelah kita lansia, kita lihat bunga, indah banget ini bunganya, warnanya. Wow, luar biasa ini. Kita belajar menikmati indahnya sebuah bunga. Belajar menjalani hidup ini dengan menikmati semuanya dari hal-hal yang kecil. Mulai kita menyapa teman-teman yang kalau dulu waktu muda, karena banyak kesibukan, banyak rencana, teman jarang kita sapa.
Tapi sekarang, makanya di grup lansia ada grup temu kangen. Wah, di situ tuh grup temu kangen. Wah, setiap pagi saling menyapa. Kalau waktu muda dulu, waduh, sibuk deh, nggak ada waktu untuk saling menyapa. Tapi sekarang bisa mengucapkan selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Lalu ada yang menjawab, waduh udah seneng. Senang banget. Sapaan kita ada yang menjawabnya. Dulu orang melempar senyum ke kita. Kita mengatakan siapa ya? Tapi sekarang, aduh senang banget. Ada orang yang melempar senyum. Kita balik senyum, oh indahnya sebuah senyuman. Dulu kita mungkin gak ada waktu membelai rambut anak. Tapi setelah lansia, aduh rindu banget membelai rambut cucu ya Bu ya. Jadi kalau kedatangan cucu, waduh seneng banget bisa belai rambutnya. Nah, yang dulu kita anggap itu ngabisin waktu, terlalu banyak kegiatan, mencium sekuntum bunga, ya, masak sambil menyanyi, ya. Kalau dulu masak, wah dikejar-kejar waktu, harus segera menghidangkan untuk keluarga. Sekarang ya sambil masak sambil nyanyi, senandung lagu, menikmati. Mulai senang baca buku yang bagus, yang enak, dan yang menarik. Ternyata bukanlah hal-hal yang kita anggap istimewa, spektakuler, yang spesial. Ternyata yang biasa pun, yang kecil pun bisa kita nikmati. Dulu kalau ada ikan tongkol sama ikan teri, lebih spesial mana? Ya masak ikan tongkol ya gede. Sekarang ya ikan teri pun enak. Apalagi terinya dicampur kacang. Wah, enak banget tuh. Kasih sedikit kecap ya. Udah syukur. Walaupun tidak makan tongkol atau kakap, ya ikan teri pun enak. Yang dulu waktu muda kita abaikan, kita anggap makanan apa sih ikan teri itu murah. Ya, ternyata setelah lansia enak juga ya, sedap. Nah, jadi firman Tuhan hari ini mengajak kita di usia kita yang lanjut, mari kita nikmati hidup ini. Nikmati hal-hal yang kecil yang biasa yang Tuhan berikan. Ucap syukurlah dengan apa yang Tuhan berikan. Setiap pagi Tuhan masih menambah umur kita, ucap syukurlah. Kita bisa berjalan, bergerak, menyapa teman, bisa menelepon, atau berbagai kegiatan sederhana lain yang bisa ke pasar. Nikmatilah. Karena kenikmatan hidup Tuhan berikan dari apa yang sederhana, apa yang kecil. Dari situ hati kita akan selalu bersyukur. Amin. Kita bersaat hening. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, jika sampai saat ini Tuhan masih menganugerahkan kepada kami kehidupan, rumah tangga, kegiatan-kegiatan kami sehari-hari dalam keadaan sehat. Kami bisa makan, minum, berpakaian,
bercengkrama. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang dahulu kami anggap kecil, terlalu sepele. Ternyata itu hal yang mengagumkan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami dalam sorga, berkatilah para pengurus Komisi Lanjut Usia di tengah pandemi COVID-19 ini. Banyak kegiatan yang masih terhambat untuk kami lakukan. Tolong Tuhan kami para pengurus, supaya kami tetap sehati, sepikir, sepakat dalam kami melayani Tuhan, dalam kami berorganisasi, berkomunikasi, bersekutu sebagai pengurus. Tolong kami Tuhan. Bapa, kami menyerahkan para lansia yang sakit, yang lanjut usia dan dalam pemulihan. Khususnya Bapak Teddy Subarkah yang esok, yang hari Sabtu menjalani operasi. Tolong Tuhan, kiranya operasi yang dijalani itu boleh membawa pemulihan. Demikian juga para lansia lainnya. Tuhan, tambahkan dalam diri kami iman dan pengharapan yang teguh, semangat hidup, dan selalu bersyukur dalam segala hal atas apa yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan para pemimpin bangsa dan negara kami juga Tuhan tolong di dalam mengatasi pandemi COVID ini. Para lansia yang sudah divaksin atau yang masih akan divaksin yang kedua juga Tuhan tolong supaya semua lansia boleh mendapatkan vaksin untuk kesehatan. Kami menyerahkan keluarga kami, anak-anak, menantu, cucu. Tuhan peliharakan mereka semua dalam kasih-Mu. Terutama cucu-cucu kami yang masih harus belajar dari rumah. Tolong Tuhan supaya mereka tetap maju, berprestasi dan semangat. Berkati juga gereja kami, jemaat kami agar terus bertumbuh dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita memasuki liturgi persembahan. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kita seperti yang disampaikan Bapak Pendeta tadi, dengan apa yang telah kita terima, berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima, mari kita ungkapkan rasa syukur itu melalui persembahan yang bisa kita berikan melalui transfer ke rekening gereja maupun kepada pengurus atau majelis jemaat yang ada di wilayah Oma Opa masing-masing. Sebagai nats persembahan kita ambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat ke-17. Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bersamaan dengan persembahan yang kita telah persiapkan, kita muji Tuhan dari NKB nomor 208, bait 1 dan 2, tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur meningkati, tabur waktu siang,
Mari kita bawa persembahan kita melalui doa. Bapa Surgawi, pada siang hari ini kembali Engkau berikan kesempatan kepada kami, Oma, Opa, yang telah Engkau berikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Ya Tuhan, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini, supaya persembahan ini menjadi berkat, tidak hanya untuk jemaat yang ada di GKI Sanasase saja, akan tetapi menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk mempersembahkan tubuh kami, mampukan kami untuk mempersembahkan pelayanan kami untuk jemaat-Mu yang ada di GKI Sanasase ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan hikmat, Engkau berikan ketulusan dan kejujuran bagi hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, supaya di dalam mengelola persembahan ini menjadi berkat bagi jemaat-Mu maupun orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai pujian pengutusan, kita memuji Tuhan dari NKB nomor 201 di Jalan Hidupku bait 1 dan 2. Marilah kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya persekutuan lansia ini boleh terus kami lakukan, sehingga pada waktunya nanti ketika pandemi sudah usai, kami dapat kembali rutin melakukan ibadah ini. Kami mohon berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita,
keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Demikianlah ibadah Komisi Lansia pada siang ini. Sampai jumpa bulan depan. Shalom.